Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, berkat rahmat serta taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bermuajahah kembali, duduk kembali di majlis yang kita cintai, Madrasatul Hadis, yang insya Allah ini bagian daripada amal kebaikan kita, ya, menjadi mulazamah kita untuk taqarrub ilallah, untuk lebih kita membekali diri kita pastinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para orang tua, wabil khusus ya orang tua kita yang hadir juga bersama-sama kita, mudah-mudahan beliau-beliau ya, para orang tua ya, Bapak Haji Mursada ya, Kong Haji Nani ya, Ustaz Haji Masim, Kong Haji Wahab, panggil Kong Haji semua udah, Kong Haji Bidin semuanya, Ustaz Haji Jawad juga, Ustaz Haji Rusmin juga, Umi Haji Munjide, alhamdulillah hadir terus beliau. Mudah-mudahan ya Allah dengan duduknya kita bareng-bareng, Bu Siri juga aja di situ, ya. Allah berikan kemantapan. Kalau sabit, perkataan yang pasti, yang indah soal ketika ditanya marabbuka ya lancar udah, Allahu Rabbi ya, nggak ada lagi, insya Allah nggak ada yang mempersulit untuk lisan kita ngejawab nanti ketika kita disual oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban yang pasti, yang tepat, yang mantap, nggak ada keraguan sedikit pun di hati kita. Begitupun juga kita yang masih relatif muda belia ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk tetap ya ada bareng-bareng duduk di mana majlis, yang penting niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membekalkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya memang kematian yang cukup buat kita. Kafabil mauti wa'izon. Ya kalau kematian nggak cukup juga nasihat buat kita, tahu dah nasihat apa lagi kita. Iya, makanya Nabi bilang kafabil mauti wa'izon. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Ya kalau nggak cukup itu, ya susah nih orang mau diapain. Ya mati aja nggak cukup buat dia jadi nasihat. Ya. Padahal dari sini aja Umar bin Khattab ya, segitunya yang kita kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumin yuqalu fihi mata fulanun wa fulanun. Setiap hari dikatakan mati fulan, mati fulan, mati fulanah binti fulan, ya kan? Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Maka mesti daripadanya suatu hari nanti ya yang disebut di situ mati Umar.
Ya maka ya sekarang Mustafa Kamal, ya belum tentu besok. Ya nggak usah ngambil contoh yang lain, contoh dari gua ambil parah lagi, ya kan? Cukup contohnya kita aja deh. Ya, sekarang masih bisa berbicara Mustafa Kamal, besok belum tentu. Artinya cukuplah yuk, kematian itu di mana-mana, ya. Memang harus menjadi bagian daripada nasihat yang sangat penting bagi kita, membekalkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan taklimnya kita di sini ya untuk itu. Untuk lebih terus memperbaiki dan memperbaiki. Nggak ada berhentinya. Salat baik gak itu? Sebaik-baiknya salat perlu nggak diperbaiki? Bukan zat salatnya, kitanya yang melaksanakan salatnya yang perlu diperbaiki. Karena salat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Ya kalau ada orang yang sholat masih melaksanakan kemunkaran, jangan salahin sholatnya, salahin yang melaksanakan sholat. Kalau sholat mah di mana-mana imaduddin, tiangnya agama, kokohnya sebuah agama dengan sholat. Tapi bisa dia karena pelaksana sholatnya, ya, maka dia nggak berfungsi untuk menahan diri kita untuk melaksanakan atau menjauhi faksanya tersebut dan munkarnya tersebut. Maka sebaik-baiknya sholat, ya tetaplah sholat kita perlu diperbaiki. Sampai bilang, ya, sholatnya masa sampai yaumul qiyamah tetap baik ya sholat. Ya kitanya yang melaksanakan sholat yang perlu ya memperbaiki diri, bagaimana cara kita benar-benar sholat itu ya mencegah akhirnya perbuatan kita dari fahsya wal munkar. Itu orang yang benar-benar sholat, bukan pada masa sholatnya juga, fi asna'i, ya, pada masanya Allahu Akbar sampai sujud, sampai ruku, sampai salam, bukanlah itu mah. Kadang-kadang ada orang pura-pura sholat jadi benih nyolong, ada kan ya? Ada tuh, gila lagi tuh. Tapi hakikat sholat kan nggak mungkin kita melakukan fasa lagi sholat. Tapi kalau ada yang juga lagi sholat melakukan fasa, gila aja udah. Ya kan? Tapi mabada, apa yang setelah? Apakah kita setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu masih sebagaimana kita takbir, masih sebagaimana kita ruku, masih sebagaimana kita sujud, ya kan? Sampai akhir salam kembali, artinya sampai mata ini nutup kembali benar-benar kepada Allah dalam keadaan sholat. Artinya bukan dalam keadaan kita dari sholat itu lebih mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merzukna sa'adah, ya kan? Allah, kita minta sama Allah berikan kita mati dalam keadaan yang syahid, ya kan? Baik itu dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam menuntut ilmu, ya kan? Tapi setelahnya itu yang perlu kita pelihara. Nah, kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam kitab Fazkuruni Al-Qur'um. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik, bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari beserta keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita, yang mana kita berbicara tentang waqafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Telah disinggung di awal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap, ya, artinya seorang nabi nggak akan terlepas dari ayat ini, gitu loh. Meyakinkan benar bahwasanya Allah itu hadian wa nasir, baik untuk dirinya, keluarganya, begitupun umat. Terlebih-lebih kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus meyakini benar akan
ayat ini bahwasanya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menuntun dan memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang benar, yang sedang berproses. Kita kan lagi berproses di jalan yang Allah tunjukin buat kita. Jalan yang lurus, jalan yang kalau kita berada di dalamnya sebagaimana megangnya bara api, itu pokoknya. Ini kita semua tanpa terkecuali. Hadian wa nasiran, ya jelas saat di jalan tersebut nggak mungkin mulus, pasti ada rintangan, baik itu dari diri kita maupun dari luar. Hanya semata-mata Allah yang mampu menyelamatkan kita di jalan tersebut. Itu pedomannya kita. Nggak bisa kita minta bantuan sama siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuktikan bahwasanya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ketika Allah berbicara alaihissallahu bikafi abdah yastafidul Qur'an ma'adzalika bal yang qablu dzalika wa min ba'di fi bayani qawaninillahi likifayati abdihi alladhi haqqaqal ubudiyyata fi sillatihi bihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma min sakkin fi anna sillata billahi ala basati ubudiyyah hiya asasu kulli khairin wa masdaru kulli taufiqin wa hiya manatus sa'adati fid dunya wal akhirah. Allah tundukkan semua. Allah tundukkan semua. Ya, sebagaimana yang pernah kita bicarakan, ya. Kita dipersiapkan untuk menjadi penghuni bumi. Maka Allah siapkan semua. Wa sakharas samaa wa sakharal jibal. Ya kan? Allah tundukin itu langit. Allah wa sakharal arda. Allah tundukin itu bumi. Allah tundukin itu gunung-gunung. Allah tundukin itu laut. Semuanya Allah tundukin. Liman? Untuk kita. Untuk hamba. Untuk mencukupi hambanya. Sehingga apa? Tercipta. Pelaksanaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Allah cukupin. Maka nggak ada bisa. Coba deh. Ada yang bisa menafikan itu semua, kan enggak? Dan itu sudah ditentang oleh Allah. Udah dibantah. Jadi enggak ada manusia yang bisa membantah bahwasanya bukan Allah yang menundukkan itu semua untuk manusia, enggak. Semuanya Allah yang menundukkan itu semua untuk manusia hidup berjalan di muka bumi, menyembah kepada tujuannya. Ditundukkan semua agar manusia bisa menyembah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan wa ma min sakin fi anna silah billah ala basatil ubudiyah hiya asasun kulli khairin wa masdaru kulli taufiqin wa hiya manatus sa'adati fid dunya wal akhirah. Yang udah Allah perjelas di dalam Al-Qur'an segalanya dari penciptaan langit dan bumi, ya kan, dengan berbagai macam ya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang membuktikan bahwasanya manusia ketika dijadikan khalifatul ard, khalifah di muka bumi ini udah Allah siapkan, nggak ada satupun yang bisa mengelak. Ya, sehingga fabi ayyi ala ya rabbikuma, ayo mana yang bisa kalian dustai katanya dari apa yang sudah aku tundukkan untuk kalian di muka bumi, yang semuanya itu bagaimana tercipta ubudiyah. Nah, terciptanya sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah cukupkan. Walaupun wa innal khata'al bayyin, tetap di sana juga ada kesalahan berpikir kita. Kesalahan berpikir kita bahwasanya
yaqa'u ba'dun nas fihi 'adatan innama huwa dhannum anna thimaral ubudiyyah shadiqah innama tata'allaqu bil akhirah fahasbi. Enggak. Artinya ada yang mungkin sebagian kita ya kan berpikirnya bahwasanya semua itu ujung pongkolnya itu hanya bisa ternikmati di akhirat. Enggak. Di dunia juga udah bisa menikmati. Di dunia pun juga sudah bisa menikmati apa yang memang diperuntukkan untuk manusia saat pelaksanaan ibadah agar ada kenyamanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah apapun tanpa terkecuali. Jadi nggak ada kita nggak katanya yang bahasanya hidup di akhirat aja katanya nggak udah ngurusin urusan dunia, yang enggak juga. Ya kan? Nggak begitu juga bicaranya, nggak begitu juga. Harus ada keterkaitan yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Dan ini berlaku ayat ini di mana emang? Di dunia dulu, hadian wa nasiran, di dunia dulu. Allah berikan kita petunjuk untuk bisa nyampe kepada bagaimana beribadah dengan baik. Semua itu bukan hanya ibadah, semua magalnya masuk di dalam situ. Maka fa inna thimaral ubudiyah as-sadiqata tahaqqaqu fid dunya qabla al-akhirah. Ya, katanya hasilnya itu bisa kita nikmati bukan hanya nanti di akhirat saja, tapi juga di dunia kita rasakan. Itu kan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tabda'ul ubudiyatus shadiqah bil istighfar. Dimulai ubudiyah yang benar itu, penghambaan yang benar, pengabdian diri yang benar kepada Allah itu dengan apa? Fa idza ma'aksaral insanu minal istighfari kanat sa'atu rizq. Ya kalau kita manusia memperbanyak istighfar, maka pasti ganjarannya apa? Sa'atul rizki. Akan diperluas, dipermudah untuk mencari rizki. Artinya rizki itu datang kepada kita. Ini bukan bicara banyak atau sedikitnya rizki. Yang dimasuk di situ adalah sa'atul rizki. Itu adalah keberkahan rizki yang keberkahannya bukan banyak atau sedikit, tapi keberkahan. Ya banyak berkah ya emang harapan, banyak berkah harapan gitu loh. Banyak berkah itu ya harapan kita. Cuman kan rata-rata sedikit ya. Tapi berkah itu yang jadi pegangan kita. Jadi jangan berkhayal-khayal yang iya, ini kan khayalan kita ngelebihin nih. Makanya wala taj'alid dunya akbara hammina dong. Ya. Biarin aja, entar juga dia ngikutin sendiri. Karena kalau kita banyak istighfar, pasti Allah akan bukakan keluasan kelapangan rizki. Nah, yang dimaksud dengan katanya istighfar memperbanyak lagi. Gue istighfar ribuan kali begini-begini. Bukan. Jangan ke situ. Jangan diarahkan ke situ dong. Diarahkannya kepada keberkahannya. Diambil, diperoleh, ya kan, diusahakan dengan cara yang halal. Perginya, berangkatnya udah memang cara yang halal. Cara ikhtiarnya dengan cara yang halal. Di tempat yang halal. Ya halal insya Allah hasilnya. Makanya jangan suka dicampur-campur. Ini kan kita banyak nyampur nih. Aslinya halal, campurannya banyak yang haram. Ya, maka dihukumkan haram. Idza iztama al halal wal haram apa? Gobalatil haram. Kalau yang halal bercampur sama yang haram yang menang bukan yang halal.
Ini kebanyakan sampingannya yang bikin. Ya kerja mah nggak salah, gimana juga orang kerja nggak salah, asal jangan tempat bir aja lo kerja. Itu juga masih banyak perbincangan-perbincangan yang lain. Digabung-gabung itu sama segala urusan apa tahu? Yang akhirnya jadi haram. Hilangnya keberkahan. Nah. Apa buktinya? Kalau memang manusia memperbanyak istighfar, maka akan Allah luaskan, lapangkan, bahkan berikan keberkahan kepada rezeki, kepada hasilnya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ala lisani Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis sama'a alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nggak bakal pernah meleset firman Allah. Perbanyak istighfar, apalagi kalau dibarengi dengan apa? Taubat. Udah pasti, jamin, buktiin, nggak akan pernah meleset. Buktikan. Istighfar banyak, akan Allah berikan kemudahan untuk menggapainya dengan cara yang halalan thayyiban. Akhirnya hasilnya juga akan berkah. Wa idza qarna al-istighfaru bit-taubati zada dzalika fi quwwatil insan balil jamaah fadlan an ziyadatihi fir rizqi. Kalau memang ditambahin lagi dengan istighfar, ya fadlan, lebih lagi daripada ketimbang Allah berikan keluasan rezeki, yaitu tadi keberkahannya, ya kan, pintunya Allah bukain dari mana aja, ya kan, kalau memang dibarengi istighfar tersebut dengan taubatan nasuha. Sebagaimana yaqulullahu ta'ala ala lisani Nabi Hud alaihi salam, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilus sama alaikum midraran wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum. Enak. Allah berikan lagi, ya kan, terus kelapangan, kemudahan, dibuka semua pintu-pintu rizki, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di samping kanan, nggak di samping kiri, nggak di atas, nggak di bawah, dan semuanya itu pasti dalam kontrolnya Allah untuk menghindarkan kita dari apa? Dari hal-hal yang nggak diridhoi Allah. Akhirnya Allah yang nuntun kita untuk dapetin rezeki itu dengan cara yang itu. Enak gak kira-kira? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar, barengin dengan taubat, insya Allah Allah bukakan semua, ya kan? Dimana kita punya hajat, Allah berikan kemudahan, dan kita dapat rezeki kita halalan thayyiban mubarakan untuk kita, untuk keluarga kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.